Halo Enci dan teman-teman, salam sehat semua. Pada saat ini perkenalkan, nama saya Deksi Malayaki Rogi, NIM 210811020082. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas ulasan buku saya. Identitas dari buku ini. Judul Pengantar Bisnis, penulis Widyatmini, penerbit Gunadarma, tahun penerbitan dari buku ini Januari tahun 1993, hak cipta copyright tahun 1994 oleh Gunadarma, jumlah halaman 113 halaman, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, warna sampo dari buku ini adalah warna ungu. Orientasi dari buku ini ditulis oleh Widyatmini, seorang tenaga pengajar Universitas Gunadarma yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Pertanian. Ia adalah lulusan S3 Universitas Gunadarma pada September 2002. Widyatmini merilis buku ini pada tahun 1992, tepatnya pada bulan Januari. Tujuan Widyatmini menulis buku ini sebenarnya untuk mahasiswa pemula yang baru pertama kali mengenal seluk-beluk perusahaan dan lingkungan bisnis. Namun secara umum buku ini sebenarnya bukan hanya berisi tentang dua hal tadi, tapi juga buku ini mengulas semua hal mengenai bisnis yang diperlukan mahasiswa Fakultas Pengantar Bisnis sebagai penunjang proses belajar. Buku ini sangat berguna dan seharusnya dimiliki mahasiswa karena bukan hanya kelengkapan materi yang dimiliki buku ini, tetapi juga bahasa sang penulis juga sangat mudah dimengerti, sehingga memudahkan mahasiswa dalam proses belajar. Tafsiran isi, buku ini memaparkan data seputar pengantar ilmu bisnis yang patut dipelajari mahasiswa, terlebih khusus mereka yang masih semester awal. Dengan pengalaman penulis yang berprofesi sebagai dosen, penulis dapat memaparkan hal-hal apa saja yang seharusnya dipelajari dalam ilmu pengantar bisnis. Dari pengalaman ini pula, Widyatmini sebagai penulis menemukan metode pembelajaran yang tepat bagi mahasiswa ilmu bisnis semester awal. Salah satu hal penting yang dibahas dalam buku ini adalah perusahaan dan ruang lingkupnya. Namun bukan hanya itu saja, tapi masih banyak lagi hal penting lain dalam buku ini. Setelah membaca buku ini, kita akan mengetahui lebih dalam tentang seluk-beluk ilmu bisnis yang dibahas dari hal yang paling mendasar ke hal yang lebih kompleks tentang ilmu bisnis. Jadi buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin mempelajari bisnis dari awal. Buku ini, jika dibandingkan dengan buku lain yang sejenis, sebenarnya memiliki halaman yang lebih sedikit. Namun biarpun halamannya sedikit, tapi isi dalam buku ini lebih mudah dipahami oleh pembaca dan ilmu yang terkandung tetap sama dengan buku lain yang halamannya lebih banyak. Evaluasi. Buku ini memiliki banyak keunggulan, diantaranya adalah buku ini ditulis dengan metode saintifik yang menyajikan data bukan hanya sekedar opini dari penulis, tapi berdasarkan fakta. Selain itu juga buku ini memberikan informasi yang jelas dengan gaya penulisan yang mudah dipahami oleh pembaca pemula, sehingga ilmu yang didapat dapat berguna bagi mahasiswa. Buku ini terdiri dari 6 bab yang tiap babnya membahas hal yang penting dan mendasar bagi mahasiswa ilmu administrasi bisnis. Dalam bab pertama, membahas tentang perusahaan dan ruang lingkupnya. Perusahaan sengaja ditaruh di awal tujuan penulis agar mahasiswa dapat mempelajari organisasi bisnis paling umum dalam dunia bisnis. Sehingga jika mahasiswa sudah tahu tentang seluk-beluk perusahaan, maka akan mudah membahas hal yang lain yang tentunya berhubungan dengan dunia bisnis. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan, serta lokasi dan lingkungan perusahaan. Bab kedua, membahas tentang manajemen dan organisasi. Pada bab 1 sudah dijelaskan tentang perusahaan dan tentunya dalam mengolah perusahaan harus diperlukan proses manajemen perusahaan yang mumpuni agar perusahaan dapat berkembang. Itulah sebabnya penulis menaruh manajemen pada bab kedua beringan dengan perusahaan. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang pengertian manajemen dan manajer, fungsi manajemen serta organisasi, keperilakuan yang menjadi dasar dalam ilmu manajemen. Bab ketiga membahas tentang personalia. Di bab ini jelaskan tentang pengertian manajemen personalia, hubungan industrial, serta pada akhir pembahasan diselingi pertanyaan agar dapat menguji pemahaman mahasiswa.
Bab keempat membahas tentang pembelanjaan. Di bab ini dijelaskan tentang pengertian pembelanjaan, penggunaan dana, dan terakhir disajikan beberapa pertanyaan tentang pembelanjaan. Bab kelima membahas tentang pemasaran. Pada bab ini penulis mengajarkan kepada pembaca tentang pengertian pemasaran, serta pengertian dari penerimaan dan permintaan. Selanjutnya pada bab terakhir, bab keenam, pada bab ini, penulis menjelaskan tentang pengertian produksi, kegiatan produksi, serta pertanyaan seputar produksi untuk menguji mahasiswa. Selain memiliki beberapa kelebihan, buku ini juga memiliki satu kelemahan, seperti penulisan seri diktat kuliah pada cover buku. Sebenarnya membuat buku ini terbatas hanya pada kalangan mahasiswa saja, sangat merugikan. Padahal kalangan masyarakat umum pun dapat membaca buku ini dan mendapat manfaat dari buku ini. Terakhir, rangkuman evaluasi. Buku pengantar bisnis yang ditulis oleh Widyatmini sangat berguna, khususnya buat mahasiswa semester awal yang baru dalam dunia bisnis. Informasi yang terkandung dalam buku ini semuanya berdasarkan hasil penelitian yang memaparkan fakta yang sesungguhnya dan tentunya sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Bab per bab dalam buku ini mengandung informasi yang dapat dijadikan landasan pembelajaran bagi mahasiswa maupun orang awam yang ingin belajar bisnis. Selanjutnya, buku ini diharapkan dapat diedarkan kembali karena mahasiswa saat ini masih membutuhkan buku ini yang dapat menjadi pedoman dalam proses belajar dan menambah wawasan. Sekian dari proses mengulas buku saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya sebutkan, dan semoga proses presentasi evaluasi buku saya pada saat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan ulasan buku saya pada saat ini dan dapat membeli buku ini, atau jika ingin memiliki buku ini secara elektronik dapat mendownloadnya dalam situs-situs e-book yang ada di Google. Terima kasih buat teman-teman dan juga Enci. Salam sehat buat semua. Terima kasih.